surat Muhammad ayat 7, umpama ini buka Al-Quran, ada di sebelah kanan, baris ke-10. Itu 2, 3 sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agamaku, aku pasti menolongmu. Itu Allah yang bicara, pasti. Pastinya Allah ini absolut, Pak. Nggak mungkin bohong. Tapi kalau ada calon wali kota, calon gubernur, calon legislatif, calon presiden, hei rakyat, pilihlah aku. Nanti kalau aku jadi begini, 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 aku pasti begini, begini. Saya jamin 90% bohong itu, Pak. Ya, 100% bohong itu. Tapi caleg di Jawa, kalau di sini enggak. Di sini insya Allah baik semua calegnya. Tapi kayaknya enggak ada caleg baik, loh, biayanya 50 miliar. Nih caleg nih, Gus Nur, saya mau caleg, calon legislatif atau calon wali kota. Mulai saya maju, ikut konsultasi. Oke, saya mulai kuras tabungan di bank, investasi, mulai bikin kartu nama, bikin banner, bikin spanduk, mulai saya cari masa. Intinya di tengah jalan sudah habis 20 miliar. Tapi uang saya sudah habis. Ini perjalanan masih panjang, Pak. Tapi di tengah-tengah sudah habis uang saya. Bagaimana? Mundur rugi, maju nggak punya duit. Stres, Pak. Sudah mulai impoten, lemah syahwat, sudah mulai datang itu. Sudah mulai nggak normal hubungan suami istri. Otaknya sudah berat, stres. Mau mundur rugi, mau maju nggak berani karena nggak ada modal. Nah disitulah datang pemodal. Disitulah datang investor. Boleh oligarki, boleh 9 naga, boleh 9 cacing. Terserah. Boleh bank. Pokoknya datanglah bankir-bankir gelap itu datang. Ayo tak modali kamu. Tapi nanti kalau jadi bagaimana? Nah, terikat tanda tangan kontrak yang gelap-gelap itu. Makanya begitu saya jadi, pertama yang muncul di otak saya, Pak, itu bukan rakyat, Pak. Bukan janji. Waktu saya kampanye. Enggak, walaupun sudah disumpah Al-Quran, Pak. Ini Qurannya dibohongi, Pak. Kenapa? Karena saya sudah terikat utang miliaran, Pak. Itu yang harus saya kembalikan dulu. Maka segala macam lah, pajak lah, inilah. Enggak ada rakyat itu, enggak ada. Itu sekarang lagi viral, Bupati Pati itu. Menaikkan pajak 250%. Rakyatnya marah. Saya akan demo 5.000 orang. Ternyata bupatinya jawab, jangankan 5.000 orang, 50.000 saya nggak takut. Wah, sekarang beneran tuh. Tanggal 13 besok, ratusan massa akan datang, ribu. Sekarang sudah ada aqua, air minum bergalon-galon, berjuta-juta dus masuk ke kota Pati sekarang. Baru sekarang minta maaf. Tidak bisa, Pak. Ini saya belum ceramah ini, masih mukadimah ini. Masih ingat sejarah Prancis? Nah, kalau ngomong ini kita akan kembali ke Prancis, Bu. Revolusi Prancis tahun 1789. 1789 sampai 1799. Bapak Ibu di mana waktu itu? 1700 loh. Waktu itu ada kerajaan oligarki, apa namanya? Dinasti monarki absolut. Ya, kerajaan, tirani. Apa, Pak? Otoriter. Bengis, jahat, kejam. Hampir 700 tahun berkuasa. Pak Harto cuma 32 tahun, Pak. Ini 700 tahun berkuasa kurang lebih. Jadi kalau ada rakyat tidak kuat bikin sambel, nggak ada lombok, lomboknya mahal, itu rajanya jawabnya gini, ya sudah nanam sendiri lomboknya, gitu Pak. Persis dengan Indonesia dulu ya. Jadi kalau ada rakyatnya, Raja, saya nggak kuat beli token listrik, tolong turunkan harga listriknya. Ya sudah cabut meterannya, gitu Pak. Itu dulu terjadi, 1789. Nama rajanya Louis XVI, nama istrinya Marie Antoinette. Rakyat marah, nggak bisa dibendung, terjadi revolusi itu. Akhirnya Raja Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette ini mati di giulotin.
Ada 2 tiang begini, di atasnya ada pisau tajam, terus kepalanya di situ, baru dipenggal lehernya itu. Penjara Bestil yang menjadi kebanggaan rezim waktu itu dihancurkan. Pedagang, petani, mahasiswa, rakyat bersuara menyatu, menyerbu. Sehebat-hebatnya raja, sehebat-hebat presiden, kalau rakyat sudah bersatu, suara rakyat, suara Allah, suara alam, selesai. Fir'aun tenggelam, Korun tenggelam. Apalagi cuman Mukidi. Terutama Pak Prabowo. Pak Prabowo, ini ada yang live. Pak Prabowo, saya sayang sama Anda, saya sayang sama negara ini. Ya pokok kalau Anda jadi presiden, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari nur Nabi Muhammad SAW, lebih mementingkan berteman sama penjilat, pendusta, pembohong, munafik, tunggu. Ini hukum alam yang bicara, Anda akan hancur, Anda akan tenggelam bersama itu, masa lalu dosa-dosamu itu. Hati-hati Pak. Krisis kepemimpinan yang jujur, kenapa? Karena salah sistemnya. Untuk jadi pejabat aja 50 miliar. Allahu Akbar. Dan itu sebenarnya sudah diramal sama Rasulullah. Dalam satu hadis yang sangat sahih, sangat familiar, tapi saya lupa hadisnya. Coba diingatkan. Sayati ala nasi sanawatun khadda'atu yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin wa yuntiku fihar ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, kata sahabat. Qal rajulu tafihu fi amril ammah. Itu hadisnya. Perhatikan pelan-pelan Bu. Kata Rasulullah, akan tiba nanti kepada manusia tahun-tahun yang penuh kedustaan. Di mana pada tahun-tahun itu pendusta dipercaya. Ini terjadi sekarang ini. Ada pembohong dipercaya, dibela, dipuja, bahkan disembah, bahkan dijilat kakinya. Bahkan dijilat pantatnya itu. Demi komisaris, demi duit. Padahal pendusta, padahal bohong tuh. Saya sama anak saya ditelepon, suruh ketemu. Sini Gus, saya ada perlu sama Anda. Ini saya punya tanah banyak, tinggal milih. Ini sama beliau nih, anak saya ini. Saya ke sana Pak, ada beberapa tim saya ajak. Ketemu saya sama orangnya. Gemuk orangnya, obesitas. Itu ada pegawai bank, ada notaris atau apa itulah. Gus Nur punya pilih tanah di mana? Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada. Uangnya ada. Ini Indonesia ini butuh orang seperti Anda, Gus. Ayo bikin pesantren lagi seperti di Palu. Kita biayai semua. Ya cuman kalau bisa sudahlah Gus Nur, nggak usah ngurusi pemerintah. Nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Ini ada tanah, ada uang. Buat pesantren, Gus. Alhamdulillah sampai detik ini saya tolak itu Bapak Ibu. Karena bersuara kebenaran itu panggilan jiwa. Nggak bisa diukur dengan duit. Gitu. Apa tadi? Akan tiba 1 tahun, akan tiba kepada manusia tahun-tahun yang penuh kedustaan, di mana pendusta dipercaya. Sekarang ada nggak pendusta dipercaya? Ada ya. Ya itu caleg-caleg itu udah tahu dusta dikasih kaos Anda terima. Oh kalau saya tak lempar ke mukanya itu kaos itu. Kamu nggak usah ngasih kamu nggak usah ngasih aku kaos, nggak usah ngasih aku duit. Kalau kamu jujur, aku yang keluar duit nanti. Rumahku siap jadikan posko relawan. Aku siap cetak banner. Jiwaku, nyawaku tak infakkan untuk kamu. Kalau kamu jujur, nggak usah bayar. Aku miskin, tapi aku punya harga diri. Kaos ini berapa harganya? Nggak sebanding dengan hisapnya kelak di hadapan Allah. Gitu Pak. Ini kayaknya wajah-wajah kaos semua ini kayaknya. Takbir. Yang dusta dipercaya. Sementara yang jujur dibuang-buang, difitnah-fitnah, dipenjara, ditangkapin yang jujur ini. Ini sekarang ini Pak, yang dusta dipercaya, yang jujur malah didusta-dustakan, difitnah-fitnah. Lalu orang pengkhianat dikasih amanah, dikasih jabatan, pengkhianat dikasih jabatan. Bapak Ibu, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara yang lain, bensinnya tuh murah Bu, lebih mahal Indonesia. Pertamina Dek di sini 13.000 sekian. Di Malaysia nggak sampai. Tapi Malaysia untung terus. Lah ini Indonesia ini
harganya mahal, kalau kita beli cash, nggak beli ngutang, tapi rugi terus, bangkrut terus Pertaminanya. Kenapa? Ya pengkhianat semua pegawainya, petugasnya itu. Dioplos lagi. Otaknya sudah keoplos itu. Amanah diberikan kepada pengkhianat. Ini hadis sahih, Rasulullah bersabda. Sudah diramal sama Rasulullah itu. Terus pada saat itu, zaman itu, bermunculan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah itu termul. Kalau bahasa sekarang termul itu Ruwaibidah itu. Ternak Mulyono itu ya. Itu Ruwaibidah. Nih catat ini. Apa itu? Orang-orang bodoh bicara tentang kemaslahatan umat. Banyak sekarang. Naudzubillah min dzalik. Ayo Bapak Ibu, jadikan Riau ini menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena Indonesia ini kalau menurut saya nih, ya mudah-mudahan salah. Indonesia ini sedang ditarget azab Allah. Gak ada obatnya. Indonesia ini sakit, gak ada obatnya Bu. Apa obatnya? Ganti presiden. Bu, gak bisa Bu. Presidennya sama. Kalau mau jadi presiden 70 triliun biayanya. Dari mana Pak? Gak bisa. Obatnya cuma satu Bu. Tanahnya belah, kayak Nabi Lut itu, ditenggelamkan istananya, digulung mati semua di situ. Nah itu baru sembuh Indonesia Pak. Diganti orang baru, hibrida baru, bibit baru, pemimpin baru, hukum baru, sistem baru bisa Pak. Nah, tapi ini hanya saya, rakyat kecil. Allah punya kehendak yang lain. Tapi kalau memang itu terjadi, biarlah Jakarta saja, DPR saja. Ini nggak usah, sini nggak usah. Khusus DPR saja. Nah, gimana supaya Riau ini tetap baldatun thayyibatun warabun ghafur? Gimana kira-kira supaya Anda ini ekonominya kuat, mapan, nggak punya utang, banyak sedekah, bermanfaat, kaya raya, kaya iman, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara? Gimana Anda ini supaya bisa seperti itu? Supaya punya harga diri. Jadi ini kalau ada caleg nyogok, sama nggak mau. Jangan. Itu gimana caranya? Nah itu saudaraku. Amalkan surat Fatir ayat 29. Ada yang tahu bunyinya? Bu, amalkan Bu. Kalau Anda amalkan ini, lunas semua utangnya Anda nanti. Wallahi, insya Allah. Anda punya utang berapapun lunas. Anda punya masalah seberat apapun lunas. Surat Fatir 29. Bunyinya begini. Nah ini siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saya baca pelan-pelan. Masukkan ke pikirannya. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kata Allah ini, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi, untung terus, laba terus, value terus. Saya di penjara, rumah tangga tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah. Saya di penjara, anak-anak berprestasi semua di sekolahannya. Saya di penjara, istri saya tambah cantik, tambah soleha. Nah itu istri saya orangnya. Oh ya kan paling cantik itu. Yang lain cantik, cuma lebih cantik istri saya. Kenapa? Karena ada Al-Quran di dalam jiwa kita masing-masing. Subhanallah, bener Bu. Nih, amalkan mulai sekarang. Jadi mulai sekarang, kalau mau hidupnya bahagia, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, baca Quran setiap hari, tidak usah libur, tidak boleh libur, tiap hari. Istri saya 1 juz 1 hari itu. Belum amalan-amalan yang lain. 1 juz itu 10 halaman Pak, 10 lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Per hari. Bisa kalau Anda usaha. Kalau utangnya 2 miliar, 3 miliar, bangun jam 1 malam. Paling tidak 1 juz, 2 juz. Istighfar, sholawat perbanyak. Sampai nanti tahajud tiba. Siapa yang punya utang 2 miliar ke atas, nanti pribadi sama saya, ke hotel. Nggak usah bayar. Catat omongan saya nih, free. Ada amalannya, ada ilmunya. Ya kalau cuma di bawah 500 juta, ini amalkan sekarang. Ini 1 hari 1 juz, yang penting nggak libur. Berkahnya banyak ini. Kalau nggak bisa ya sudah 1 hari 2. Kalau nggak bisa ya sudah 1 hari 1 ini aja lah.
Oh kurang, ya sudah kalau gitu satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Ya sudah, satu huruf sajalah. Subuh, nanti duhur lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Tidak apa-apa wis. Yang penting ngaji lah. Gimana coba? Loh, tapi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Hadisnya sahih. Barang siapa baca Quran satu huruf 10 keberkahannya. Dilipat gandakan masih itu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Berapa huruf itu? Gitu Pak, satu juz. Coba saya tanya, jawab dalam hati, dan jawabnya di hati saja. Siapa di ruangan ini yang belum ngaji satu hari? Di hati saja. Siapa di ruangan ini yang belum ngaji 2 hari? Siapa di masjid ini yang belum ngaji 3 hari? 4 hari? 5 hari? Sebulan? Untuk apa Anda hidup? Kalau nggak ngaji sebulan itu untuk apa Anda hidup, Pak? Kering kerontang batinmu, tandus belantara hatimu, rezekimu banyak tapi nggak berkah, Pak. Masalah terus hidupnya karena jauh dari Al-Quran. Lo ada orang sehari sebulan nggak ngaji untuk apa, Pak? Anda seperti bunga hidup dalam pot, lepas dari syarat bumi yang asli. Oke, kalau memang tidak bisa ngaji, begini sajalah. Nih tak kasih contoh. Kalau memang tidak bisa ngaji, nggak usah ngaji. Tapi minimal disapa Qur'annya. Jadi setiap mau kerja, datangi Qur'annya. Disentuh. Assalamualaikum Qur'an, aku mau kerja dulu ya. Udah gitu aja. Yang penting tangannya nyentuh. Gimana? Masih mau ditawar? Gus Nur, di rumah saya nggak ada Al-Quran. Nah, beda urusan sudah. Anda dosa apa? Kok sampai Allah azab seberat itu sampai di rumahmu nggak ada Quran itu? Anda punya dosa apa ini? Diazab Anda berarti. Ada Quran di rumah tapi nggak dibaca. Kalau ditiup debunya tuh, karena nggak pernah dibaca, Pak. Sementara kalau di depan WA, Facebook, TikTok sampai 3 jam, 4 jam. Astagfirullahaladzim. Kacau, Pak. Negaranya kacau, presidennya kacau, pejabatnya kacau, rakyatnya kacau. Gila TikTok. Gila dracin, drakor. Tapi Qurannya ditinggal. Kiamat, Pak. Coba mulai besok, mulai sekarang janji. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan jadikan orang-orang ini mulai sekarang baca Quran. Nggak punya mobil nggak apa-apa, punya Quran. Nggak punya rumah nggak apa-apa, yang penting masih ada Quran. Tapi insya Allah, kalau orang memuliakan Quran nggak mungkin, Pak. Mobil itu kecil, rumah itu kecil, Quran ini yang besar. Siap baca Quran? Yang kedua, kalau bisa ini bapak-bapak, setiap pagi, setiap mau kerja, dicium dulu pipinya istrinya. Kanan kiri, ditekan, penjiwaan. Setiap mau kerja, dimuliakan istrinya, dimuliakan anaknya. Istrinya manggil tangannya suami, ambil tangannya suami, dicium. Assalamualaikum, yang Abi mau kerja, kakak kerja. Waalaikumsalam suamiku, selamat. Maka dimanapun Anda kerja, di lautan, di gunung, di desa, di kota, Anda sukses, Pak. Muliakan Al-Quran, muliakan masjid, muliakan keluarga. Jangan sakiti istri. Anda sukses. Ayo tanda tangan notaris sama saya ya. Cium pipinya istrinya, Pak, tiap pagi, Pak. Ini, auranya langsung berubah ini. Disuruh nyium istri itu langsung tertekan batin wajahnya ini. Yang bicara. Tapi aneh, Gus Yakut ini dipanggil terus ke pengadilan sebagai saksi, tidak pernah datang. Katanya pencemaran nama baik Ansor, pencemaran nama baik Banser, pelapor Gus Yakut. Nah harusnya pelapor ini datang sebagai prinsipal, sebagai saksi. Diundang dengan baik, diundang dengan layak, diundang dengan resmi oleh jaksa, nggak datang-datang. Tapi saya tetap divonis 10 bulan mendekam di penjara. Alhamdulillah ya, saya nggak menyesal. Waktu proses penyidikan, saya ditawari, opo?
Waktu proses penyidikan, saya ditawari, pengacara saya nemui saya. Saya tidak tahu pengacara ini jujur atau nggoda saya. Gus Nur, besok Gus Nur dibawa ke lantai 15, di borgol, pakai baju orin, di konferensi pers kan. Nah, ini ada titipan salam. Kalau Gus Nur besok mau minta maaf ya kepada Ansor, kepada Banser, kepada Gus Yakut, maka besok Gus Dur bebas. Jadi tidak dilanjut perkaranya, SP3. Tapi alhamdulillah saya milih di penjara daripada minta maaf. Saya nggak mau minta maaf. Nanti saja kalau sudah disidang, fakta persidangan, terbukti saya salah, baru saya minta maaf. Sekarang tidak apa-apa, saya di penjara saja. Saya tanya sama anak istri saya, beliau juga mendukung. Ya sudah Bi, jangan minta maaf. Bukan berarti ego, ini amar ma'ruf nahi munkar. Soalnya tuduhannya saya memecah belah bangsa. Pasalnya itu. Saya pikir bangsa mana yang belah gitu kan. Cari bangsa mana yang belah. Rusia, Cina, Amerika, Indonesia. Tidak ada bangsa yang belah Pak. Saya ini cuma rakyat biasa. Jangankan mecah belah bangsa. Mecah belah kelurahan aja saya nggak bisa. Itu. Lalu saya menimbulkan keonaran antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama. Ini juga saya bantah di depan penyidik itu. Saya tunggu nanti di pengadilan. Kalau memang terbukti ada suku berantem gara-gara saya, baru saya minta maaf. Oh, Madura sama Jawa berantem berdarah-darah gara-gara Gus Nur, baru saya minta maaf. Oh, ada Kristen sama Hindu sama Konghucu sama Islam berantem berdarah-darah, baru saya minta maaf. Gitu Bapak-bapak ya Ibu. Jadi saya milih di penjara selama 10 bulan. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Lalu saya bebas 1 tahun di penjara lagi, ditangkap lagi. Ijazah palsu. Bukan alamat palsu ya, ijazah palsu. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Saya jalani 4 tahun. Ini baru bebas kemarin 3 bulan yang lalu. Sampai sekarang ijazahnya nggak pernah ada. Jadi kalau ada teman-teman berdebat di TV tiap hari, itu nggak ada kekuatan hukum Pak. Ini kalau ada orang hukum ya. Saya ini di pengadilan Pak. Saya ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya, dan itu tugas Anda, bawa ke sini yang asli, ditunjukkan ke depan hakim, nanti kalau ada, saya cium kakimu. Itu videonya viral tuh. Dan saya akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Dan saya akan minta maaf kepada media. Silakan datangkan ke sini. Dan itu hukumnya wajib sebagai fakta persidangan. Ternyata nggak datang, 6 bulan sidang. Nggak ada yang asli. Tapi tetap diketuk palu. 4 tahun saya di penjara. Memang Gus Nur harus salah, Gus Nur wajib salah, Gus Nur pasti salah. Repot sudah kalau gitu. Kenapa? Karena saya punya pikiran seperti yang ditulis di banner depan tadi itu. Indonesia ini krisis hukum, krisis keadilan, krisis pemimpin yang amanah. Saya jadi teringat, kalau salah dikoreksi ya, pada zaman-zaman khalifah yang dulu, salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Pemilihan presiden itu kalau menurut syariat Islam murah Pak. Tinggal rapat, tinggal apa namanya istilahnya, ya rapat, konsolidasi, tinggal tunjuk kamu jadi presiden. Mau enggak mau kamu jadi presiden. Selesai, murah biayanya. Nah waktu itu ada jutawan, hartawan, kaya raya namanya Umar bin Abdul Aziz. Ditunjuk, kamu sekarang presidennya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Umar bin Abdul Aziz nangis sejadi-jadinya. Takut dia nggak mau jadi presiden. Jangan saya. Serahkan yang lain dulu, jangan saya. Saya nggak kuat nerima amanah jabatan ini, jangan saya. Kalau zaman dulu dikasih jabatan lari Pak, takut Pak. Gitu kan? Tapi nggak mau, sudah de facto, aklamasi, absolut, voting. Kamu jadi presiden. Karena sudah nggak bisa menolak, apa yang terjadi? Rumah istananya, kekayaannya semuanya disedekahkan ke negara. Itu
saya berat ini nanti, hisapnya di hadapan Allah ini berat nanti ini. Daripada nanti ada seperak, dua perak, sedirham, dua dirham, hartanya negara yang masuk ke dalam perutku, istriku, anakku, mending tak sedekahkan semua kekayaanku. Gitu kalau dulu, Bu. Jadi istananya, hartanya semua disedekahkan ke negara. Nah, lalu dia pulang ke istrinya, dia kabari istrinya. Sebelum istrinya dikabari, ditanya dulu, istriku,